Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Permata Putri dari kelas manajemen 22A dengan nomor NPM 22411043. Di kesempatan kali ini saya akan membawakan materi tentang manajemen proyek dari manajemen risiko. Yang pertama, definisi dari manajemen proyek. Manajemen proyek yaitu penerapan dari pengetahuan, keahlian, alat dan teknik pada suatu aktivitas proyek untuk mendapatkan atau memenuhi kebutuhan dan harapan dari pihak yang terkait dari suatu proyek. Misalnya stakeholder, misal klien, developer, tester, dan supplier. Yang kedua, tujuan dari manajemen proyek. Suatu aktivitas yang berlangsung dalam waktu tertentu dengan hasil akhir tertentu yang harus dikerjakan dengan tim. Proyek dapat dibagi dalam sub pekerjaan yang harus diselesaikan untuk mencapai seluruh proyek secara keseluruhan. Proyek biasanya cukup kompleks, harus dibutuhkan koordinasi dan pengendalian terhadap sub pekerjaan dalam hal waktu, urutan pekerjaan, biaya, dan performansi. Tipe-tipe dari manajemen proyek. Yang pertama, proyek bisa berasal dari klien yang ditawarkan ke konsultan atau kontraktor. Dalam kondisi seperti tidak ada namanya proses tender sehingga tidak ada kompetitif. Yang kedua, ide proyek muncul karena adanya tawaran dana dari lembaga tertentu. Yang ketiga, proyek muncul karena adanya tawaran lelang, di mana konsultan dan kontraktor berkompetisi untuk memenangkan tender. Dan yang terakhir, proyek berasal dari perusahaannya itu sendiri. Ciri-ciri dari manajemen proyek. Yang pertama, seorang manajer proyek memimpin organisasi proyek dan beroperasi secara independen, bebas dari rantai komando. Yang kedua, merupakan pembawa tunggal semua usaha sampai mencapai suatu proyek. Yang ketiga, setiap proyek memerlukan bermacam-macam keahlian dan sumber daya. Jadi, pekerjaan dalam proyek dikerjakan oleh orang berbagai fungsi, tidak hanya di bagian tertentu saja. Dan yang keempat, manajer proyek bisa negosiasi secara langsung. Operasi dan proyek. Operasi adalah memiliki karakter yang sama karena dilakukan oleh manusia, dibatasi oleh sumber daya yang terbatas, direncanakan, dijalankan atau dikendalikan, sehingga jika dibandingkan operasi dan proyek, di mana operasi berjalan terus dan berulang tidak akan berhenti, sedangkan proyek itu akan berhenti ketika tujuannya sudah tercapai. Contoh dari manajemen proyek. Yang pertama, mengembangkan suatu produk atau jasa yang baru. Yang kedua, melakukan suatu perubahan di dalam organisasi. Yang ketiga, merencanakan suatu kendaraan transportasi yang baru. Yang keempat, mengembangkan atau membuat suatu sistem informasi yang baru atau dimodifikasi. Yang kelima, membangun suatu bangunan atau fasilitas fisik. Dan yang keenam, melakukan implementasi pada suatu prosedur atau proses bisnis yang baru. Proyek itu tidak permanen. Proyek yang bersifat temporer artinya organisasi sementara dibentuk untuk mengelola personalia, material, dan juga fasilitas untuk mencapai tujuan tertentu. Manajemen proyek itu ketidakbiasaan. Biasanya, setiap proyek menggunakan teknologi yang baru yang memiliki elemen tidak pasti juga beresiko, sehingga tingkat kegagalan suatu proyek bisa berakibat fatal atau buruk bagi organisasi atau perusahaan. Manajemen proyek. Yang pertama, identifikasi persyaratan. Yang kedua, menetapkan tujuan yang jelas dan terjangkau. Yang ketiga, menyeimbangkan permintaan terhadap kualitas, lingkup, waktu, dan biaya. Dan yang terakhir, mengadaptasi spesifikasi, rencana, dan pendekatan bagi pertimbangan dan ekspektasi dari berbagai pemangku kepentingan. Mungkin segitu yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.
Damn.